Bab 731. Berbaris untuk dieksekusi oleh regu tembak. Serangan apa yang dapat dilakukan manusia tanpa logam? Sejujurnya, para pemain juga tidak punya banyak petunjuk. Pada tahap awal peperangan manusia ketika kekuatan logam belum terlalu tinggi, produk kayu memang menjadi arus utama. Namun sejauh sejarah berjalan, manusia mungkin belum pernah memburu makhluk darat sebesar itu sebelumnya, dan terlebih lagi, mereka bukanlah makhluk dari daging dan darah melainkan makhluk besar dengan kulit baja. Secara formal, jika tidak ada peningkatan supernatural apapun, senjata di tangan pemain kemungkinan tidak akan sekeras kulit musuh. Konfrontasi langsung, meskipun tidak mesti mengakibatkan kehancuran bersama, paling tidak dapat digambarkan seperti melempar telur ke batu. Mengadopsi metode pertempuran manusia yang umum hanya akan mengakibatkan pemusnahan suatu kelompok. Para pemain, tentu saja, sangat menyadari hal ini. Mereka menciptakan beberapa mesin perang sederhana, seperti trebuchet. Sebelum abad pertengahan, trebuchet selalu menjadi kekuatan utama dalam perang pengepungan dan pertahanan, dan dengan torsi yang dihasilkan oleh tali yang terpilin, mesin ini dapat melemparkan batu-batu berat, yang menyebabkan kerusakan pada musuh dan bangunan yang jauh. Pada saat ini, sekitar selusin ketapel kecil telah siap di tepi hutan, di atas sebuah lubang. Atas perintah komandan, batu-batu itu berterbangan keluar, mengikuti lintasan parabola yang ditentukan oleh gravitasi, dan menghantam kadal besi baja yang berat itu. Klang klang klang. Terdengar suara tumpul, terlihat bahwa batu-batu ini memang berpengaruh pada cangkang logam kadal besi itu, menciptakan beberapa penyok, dan beberapa serangan lagi mungkin cukup untuk menembus pertahanannya. Menghadapi serangan itu, kadal besi raksasa itu menggerakkan tubuhnya perlahan-lahan, memperhatikan gangguan-gangguan kecil di sekitarnya yang menimbulkan masalah. Tindakannya jauh dari cepat, lamban seperti orang tua yang pikun. Hal ini sepenuhnya normal, setelah ukuran organisme tumbuh hingga batas tertentu, konduksi saraf akan mengalami penundaan. Meskipun tidak sampai 35 milidetik, penundaan ini terlihat jelas dalam reaksi keseluruhan organisme terhadap rangsangan eksternal, yang akan dirasakan sangat lambat. Lagi pula, proses menerima rangsangan, meneruskannya ke otak, merespons, dan kemudian meneruskan respons itu kembali ke tubuh memerlukan waktu lebih lama daripada organisme pada umumnya. Ini adalah satu-satunya keuntungan para pemain. Ledakan. Kadal besi itu bergerak, salah satu kakinya menghentak ke bawah, menghancurkan ketapel menjadi puing-puing, bersama dengan dua pemain yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Siaran langsung kebetulan menangkap pemain yang kurang beruntung ini, menyajikan adegan dari sudut pandang orang pertama mereka saat kaki baja raksasa turun dari langit, jatuh secara vertikal dan menghalangi matahari tanpa alasan yang jelas. Melihat pemandangan ini, Zheng Li tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas tajam, meskipun dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu dan tidak dapat benar-benar berempati, perasaan tertekan itu tetap saja membuatnya sulit untuk bernapas. Astaga, bagaimana kita bisa melawan ini? Bukankah ada semacam sihir yang bisa menghancurkannya? Batu menghantam baja, aku bahkan tidak sanggup menontonnya. Kejam sekali, para pemain ini hidupnya terlalu sulit. Rasanya seperti berbaris untuk regu tembak. Rentetan komentar mengungkapkan rasa pengalaman yang sama. Zheng Li melihat pertarungan masih berlangsung, dengan banyak pemain berlari ke arah Iron Lizard, mencoba memanjat tubuhnya yang berwarna hitam kehijauan gelap dan menyerang makhluk besar itu dengan senjata di tangan mereka. Di antara mereka adalah Old Eggplant. Senjata di tangannya adalah pedang panjang yang telah dimodifikasi secara luar biasa oleh Luban, yang memiliki efek penekan yang kuat pada binatang iblis. Terong tua bergerak lincah bak pemanah peri, menerjang ekor kadal besi. Pedangnya menancap ke bawah, dan bilahnya, yang tampak biasa saja, secara mengejutkan menembus cangkang baja itu, menusuknya. Tak lama kemudian, si kadal besi mulai bereaksi. Ekornya bergerak perlahan, tetapi terong tua sudah mencabut pedangnya dan berlari ke atas. Dia meraih tonjolan biji dan memanjat permukaannya yang kasar. Pada saat yang sama, pemain lain juga mendekati makhluk itu melalui celah di antara beberapa kaki Iron Lizard dan naik ke tubuhnya. Para pemain ini seperti semut yang menghadapi gajah, berkumpul di sekitar Iron Lizard. Namun, mereka tidak bergerombol, melainkan menyebar, dengan jarak sekitar 10 meter atau lebih. Dengan demikian, bahkan jika satu pemain tertimpa reruntuhan, pemain lain dapat mendekat dalam waktu singkat. Jadi ketapel itu hanya tipuan. Pada saat ini, Zheng Li secara kasar memahami strategi para pemain. Mereka menggunakan ketapel untuk menarik perhatian kadal besi, memancingnya menjauh dari lubang dan sibuk menghancurkan ketapel-ketapel tersebut, lalu menggunakan taktik gerombolan untuk menghabisi monster itu. Tebasan demi tebasan, senjata para pemain yang dibekali efek luar biasa terus menembus tubuh Iron Lizard, dan monster yang awalnya tampak tak terkalahkan itu kini dipenuhi luka. Di balik lapisan bajanya, ia memang terbuat dari daging dan darah. Terong tua kini telah memanjat ke leher kadal besi. Sasarannya adalah kepala. Meskipun ia tidak yakin apakah panjang pedangnya cukup untuk menembus tengkorak, pemenggalan kepala jelas merupakan cara terbaik untuk membunuh seekor binatang.
Si kadal besi mulai kebingungan. Ia memutar tubuhnya, tetapi karena kecepatannya rendah, sebagian besar pemain yang sudah siap berhasil menambatkan senjata mereka melalui cangkang baja dan mengamankan diri dengan kuat pada makhluk itu, mencegah mereka terlempar. Kecuali sedikit akrofobia. Zheng Li menyaksikan siaran langsung itu dengan perasaan seolah-olah kakinya tergantung di udara, seolah-olah dia adalah pemain yang memanjat ke sana, jantungnya berdebar kencang, takut di saat berikutnya dia akan terbang. Rasa ketegangan dari sudut pandang orang pertama ini tidak tertandingi oleh film manapun. Pada saat itu, kamera terfokus pada Old Eggplant. Ia melangkah melewati leher dan tiba di kepala kadal besi, yang relatif halus karena sering bergesekan dengan tanah. Biji hitam kehijauan yang tersebar di kepala memberi terong tua sesuatu untuk digenggam saat ia melangkah maju, gemetar ketakutan. Zheng Li menahan napas mengikuti arah pandang terong tua. Angin menderu kencang, bumi terasa sangat jauh, dan orang-orang di bawah terlalu kecil untuk dilihat dengan jelas, seperti semut. Ketika kadal besi tiba-tiba berbalik, banyak pemain terlempar, jatuh seperti sampah berserakan. Terong tua menggertakkan giginya, dia mengangkat pedangnya ke atas kepala, dan dengan bilah pedang mengarah ke bawah, dia menusukkannya dengan ganas. Pedang panjang itu menancap di cangkang baja seperti menusuk kue. Kali ini, rasa sakitnya datang lebih cepat daripada sebelumnya, dan kadal besi mengeluarkan suara mendengung dari mulutnya, ratapan dan aumannya. Raksasa itu, kekar dan besar, mungkin tak pernah membayangkan akan terdesak ke kondisi sesulit ini oleh manusia-manusia mungil yang bisa diinjaknya kapan saja. Terong tua bahkan belum sempat bersukacita ketika kadal besi tiba-tiba mengguncang dirinya sendiri. Ia seolah merasakan bahaya yang nyata dan sedang berjuang dalam penderitaan mautnya. Pergerakan makhluk itu yang tiba-tiba membuat para pemain lengah, banyak yang terlempar dari badannya, termasuk Old Eggplant, yang hanya bisa menggenggam erat pedang yang tertancap di kepala Iron Lizard, takut melepaskannya dan terlempar ke hutan yang tidak diketahui. Namun pada saat berikutnya, gerakan si kadal besi tiba-tiba membeku. Bab 732. Pemakaman besar pasukan sekutu. Pada saat kadal besi membeku, tatapannya seolah tertarik pada sesuatu, menatap jauh ke dalam hutan lebat. Momen berikutnya. Seberkas cahaya meledak dari tengah hutan, menyelimuti tubuh bagian atas Iron Lizard dengan kecepatan yang tak dapat ditangkap oleh mata telanjang. Cahaya itu tebal dan sangat terang, untuk sementara waktu menghilangkan penglihatan semua pemain, menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kerlipan hitam dan putih. Di hadapan pilar cahaya ini, si kadal besi raksasa tampak tak lebih dari sekadar kadal kecil, ia tak dapat bereaksi tepat waktu sebelum cahaya itu menenggelamkannya. Terong tua mencengkeram erat gagang pedangnya, takut terlempar. Ia pun melihat cahaya itu, yang bagaikan penebusan Dewi Fajar, memberinya rasa lega. Inilah kekuatan yang luar biasa, yang mampu mengalahkan monster sebesar itu sekalipun dalam cahaya. Terong tua merasakan kekuatan yang disucikan. Lalu, dia menyadari bahwa dia tampaknya juga berada dalam jangkauan tembakan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Terong tua belum sempat protes sebelum dia ikut menguap bersama cahaya itu. Seperti Old Eggplant, selusin pemain lainnya secara bersamaan diselesaikan dengan satu tembakan ini. Tentu saja, separuh kepala si kadal besi sudah meleleh, dengan besi panas mengalir ke lehernya menuju tanah. Tanah lunak yang diairi oleh besi cair tersebut ditembus, kemungkinan membentuk-bentuk seperti sarang semut setelah mendingin. Melihat penampang lukanya, terlihat bahwa bagian luar monster itu tertutup lapisan biji logam tebal. Di dalamnya terdapat daging merah, dan tepat di tengahnya, tulang-tulang baja berwarna perak berkilau. Kulitnya seakan terbuat dari baja, hanya dilapisi biji besi selama bertahun-tahun erosi, yang memberinya cangkang pelindung. Makhluk-makhluk ini biasanya hidup selama ratusan, bahkan ribuan tahun, menjadi perisai terkuat di hutan hitam melalui akumulasi yang panjang. Binatang iblis lain di hutan hitam, yang terintimidasi oleh ukuran besar dan kulit keras si kadal besi serta tidak menganggap berharga mereka, akan menjaga jarak, tidak berani memburu mereka. Sayangnya, mereka bertemu dengan pemain. Bagi para pemain, monster ini adalah harta karun dari ujung kepala hingga ujung kaki. Para pemain, termasuk penonton langsung, agak tercengang oleh pemandangan ini, tidak yakin apa yang telah terjadi. Kamera mengarah ke lokasi di mana cahaya itu muncul. Di sana, Cui Siter perlahan-lahan memasukkan revolvernya, seolah-olah dia baru saja melepaskan satu tembakan. Pohon-pohon di depan Cui Siter telah terbakar menjadi abu, meninggalkan kawah besar di tempatnya. Zheng Li penuh dengan tanda tanya. Sejak kapan Cui tua begitu berkuasa? Dia tertegun sejenak sebelum teringat bahwa menurut latar sebelumnya, Cui Siter memang memiliki senjata super yang mampu menghancurkan monster-monster itu dengan satu tembakan. Jadi, ini suatu pertanda. Zheng Li, melihat rentetan 666 di obrolan, tiba-tiba merasa bahwa para pemain yang baru saja mati agak menyedihkan. Mereka tidak hanya bergegas menyelamatkan diri dalam beberapa gelombang, tetapi mereka juga terbunuh oleh tembakan kawan sendiri. Benar-benar agak tragis.
Sementara itu, di dalam lubang lumpur, terong tua yang baru saja bangkit juga tercengang. Dia melihat ke sekeliling pada para pemain yang telah terkubur dengan hikmat oleh tembakan kawan mereka, masih belum tersadar kembali ke kenyataan. Sepertinya monster ini masih bisa dikalahkan dengan tembakan, gumamnya. Cuisiter bertepuk tangan. Jika bukan karena Luban yang memberitahunya bahwa para pemain ini tidak hanya bisa bangkit tetapi juga menikmatinya, ia mungkin akan ragu untuk langsung mengalahkan musuh bersama sekutunya dalam satu serangan. Rencananya berhasil. Luban mengangguk setuju. Rencana pertempuran mereka cukup sederhana, mengusulkan rencana yang tampaknya layak untuk menarik perhatian pemain, dan kemudian membiarkan Cuisiter melepaskan tembakan ketika waktunya tepat. Itu sangat mirip dengan gaya bertarung Cuisiter. Dia melangkah maju, mencapai tepi lubang, dan berbicara keras-keras. Hadirin sekalian, berkat usaha semua orang, kita akhirnya berhasil mengalahkan monster ini. Kini tubuhnya adalah rampasan perang kita. Mari kita bersihkan medan perang dengan tertib, kemenangan milik kita. Para pemain, yang masih terkejut atas kematian mendadak si kadal besi, berusaha keras mencerna kata-kata Luban. Namun tak lama kemudian, beberapa pemain mulai menyadarinya. Aku mengerti, ini menghancurkan rencana. Pembunuhan berencana. Monster yang sangat kuat, kami jelas tidak akan mampu mengalahkannya sendirian. Kami pasti sudah mati puluhan kali, jadi sungguh, peristiwa dunia ini hanya mengharuskan kami bertahan sebentar, lalu para NPC akan langsung mengalahkan bosnya dengan plot kill. Astaga, ada pengaturan seperti itu. Ya, benar. Banyak game punya mekanisme seperti ini. Aku penasaran kenapa mereka mengirim kita ke misi bunuh diri. Kasihan sekali mereka yang maju ke depan. Bisakah kita belajar tembakan meriam tadi? Pelatih, aku ingin belajar. Waktunya menjarah mayat untuk mencari material. Apa tidak ada peralatan yang jatuh? Melihat hal itu, para penonton dalam siaran langsung pun tampak ikut terjangkit rasa gembira. Zhengli melihat komentar-komentar yang mengalir semuanya penuh dengan keheranan dan seruan. Jika saya ada di lokasi itu, saya akan sangat gembira. Ini sangat epik, gila, luar biasa. Ide ratusan orang berpartisipasi dalam perburuan ini bersama-sama terasa sangat mengasyikkan. Apa maksud tembakan terakhir itu, terlalu kuat, akankah pemain bisa menguasainya di masa mendatang? Cepat, 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 pergi lihat peralatan apa yang dijatuhkan. Meskipun pertempuran itu singkat, perjuangan yang mendebarkan melawan alam sejak awal, keputusasaan setelah menyaksikan kekuatan sebesar itu, serangan tak kenal takut dari pemain seperti Old Eggplant, dan tembakan meriam terakhir yang meredupkan langit dan bumi. Sensasi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin ditemukan banyak orang di dunia nyata dan hampir tidak mungkin ditemukan dalam permainan, namun kini, pertempuran ini telah memenuhi fantasi mereka yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Jika sebelumnya ada yang meragukan bahwa Cage Luban adalah sebuah penipuan, kini yang ada di pikiran semua orang adalah kapan mereka benar-benar bisa memainkan Cage. Setiap pemain, dan memang setiap orang, memiliki keinginan seperti itu jauh di dalam hati mereka, kerinduan akan petualangan, kebebasan, pertarungan, dan hadiah. Dan Cage adalah perwujudan fisik dari keinginan tersebut. Namun, para pemain di lokasi merasa agak berbeda. Zhou Changqing cukup beruntung bisa selamat. Nyatanya, ia sama sekali tidak berani lari keluar. Ia hanya mendengar berbagai teriakan yang saling terkait, diikuti oleh raungan memekakkan telinga yang membungkam dunia, lalu debu pun mereda. Ia melangkah keluar dari balik pohon tempat ia bersembunyi dan melihat keadaan medan perang yang mengerikan. Hatinya bercampur antara lega, menyesal, dan penuh harap. Ia lega karena selamat, tetapi menyesal tidak maju dan bertarung berdampingan dengan pemain lain. Yang paling ia nantikan adalah apa yang akan mereka dapatkan setelah berhadapan dengan monster ini. Apakah itu pedang legendaris atau baju zirah yang tak bisa dihancurkan, atau mungkin harta karun yang tak ternilai harganya atau buku petunjuk rahasia. Dengan pikiran-pikiran itu, para pemain dengan antusias berkumpul di sekitar mayat Iron Lizard, kengerian sebelumnya sudah terlupakan. Bagi para pemain, sesulit apapun pertarungan melawan monster itu, selama mereka bisa melempar dadu untuk mendapatkan jarahan, itu adalah kebahagiaan sejati. Zhou Changqing melihat kerumunan pemain mengelilingi bangkai raksasa itu sambil berceloteh. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat. Bab 733. Parasit. Tidak ada peralatan, iya. Hanya sepotong besi dan sedikit daging. Zhou Changqing mendengar seorang pemain berkata dengan sedikit kekecewaan. Kamu nggak tahu apa-apa. Game ini realistis banget, apa kamu pikir kamu bisa menemukan armor di dalam mayat? Tentu saja, armor itu cuma menjatuhkan material. Pemain lain segera membalas. Tujuan kita datang ke sini adalah untuk mendapatkan biji di tubuhnya, kan? Ayo kita mulai menambang. Pemain lain sudah mulai menggunakan senjatanya untuk memisahkan daging dari cangkang biji, memulai tugasnya lebih awal. Melihat hal ini, pemain lain bergegas memanjat bangkai Iron Lizard,
menggali biji di antara bau darah dan bau hangus luka yang dibakar oleh mimik solar flare milik Cui Sitter. Zhou Changqing mendekati luka di mana luka fatal itu berada, sebuah titik yang telah berkarbonisasi karena panas yang hebat saat itu. Daging dan darahnya telah lenyap, bahkan cangkang bijinya telah meleleh, berubah menjadi magma dan menggelinding ke tanah. Namun, sedikit lebih dalam, dagingnya masih utuh, dan panas yang tinggi telah menimbulkan reaksi Maillard, menghasilkan aroma hangus yang mirip dengan aroma barbecue. Organ dalam hewan mengandung lemak yang tinggi, terutama organ dalam makhluk seperti kadal besi yang biasanya terbaring tak bergerak, berpura-pura menjadi figur kayu, penuh dengan lemak di perut. Setelah dibakar dengan api besar, aromanya begitu menggoda hingga Zhou Changqing tak kuasa menahan air liurnya. Dia mendekat, berhadapan dengan daging panggang yang lezat ini, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Mengambil pedangnya, Zhou Changqing memotong sepotong daging panggang yang agak gosong. Permukaan dagingnya berwarna karamel coklat kekuningan, dengan rona sedikit lebih terang pada permukaan potongan, dan aroma daging yang kaya, meskipun virtual, membuat mulut Zhou Changqing berair deras. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang pemain di dekatnya memperhatikan Zhou Changqing, merasa ada yang tidak beres dengannya. Saya hanya akan mencicipinya. Begitu pikiran itu muncul, Zhou Changqing tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ia memasukkan potongan daging itu ke dalam mulutnya, tempat giginya pertama kali menyentuh bagian luarnya yang renyah. Sensasi ini hampir membuatnya meneteskan air mata, sudah lama sekali ia tak mencicipi daging panggang seperti itu. Semakin dalam giginya, daging yang agak empuk itu terasa kontras dengan bagian luarnya yang renyah. Meskipun rasa asinnya agak hambar, teksturnya sungguh istimewa. Dia menghabiskan sepotong daging itu dengan cepat. Kepuasan virtual itu membawa kegembiraan bagi Zhou Changqing, dan dia mengambil pedangnya lagi, siap untuk memotong bagian lainnya. Dalam kehidupan nyata, ia mungkin harus mengendalikan pola makannya dan tidak bisa sepenuhnya menikmati makanan, tetapi dalam permainan, ia bisa makan dan minum sepuasnya. Apakah kamu baik-baik saja? Pemain di sampingnya, melihat Zhou Changqing dengan gembira memakan sepotong daging kadal besi, juga menjadi ingin mencobanya. Cobalah sedikit. Zhou Changqing menyerahkan daging itu kepada pemain, dan mereka berdua segera mulai menikmati daging panggang itu. Melihat mereka, pemain lain pun mengikuti, dan dalam waktu singkat, medan pertempuran yang dulu brutal telah berubah menjadi pesta barbecue di udara terbuka. Zhou Changqing terus memotong dengan pedangnya, mencoba untuk mengukir lebih banyak daging, tetapi tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang sedikit bergetar di dalam dagingnya, yang masih agak mentah. Dia menusuknya dengan pedangnya, tetapi benda itu tertarik kembali, membentuk rongga kecil. Zhou Changqing mencondongkan tubuh untuk melihat lebih dekat. Dia melihat sesuatu yang putih dan menggeliat di dalam lubang itu, dan saat Zhou Changqing menoleh untuk memanggil pemain lain, kecepatan menggeliat benda itu tiba-tiba meningkat. Zhou Changqing berbalik dan melihat di dalam lubang, 6 mata bersinar dengan fluoresensi, menatapnya dengan saksama. Pada saat berikutnya, benda itu keluar dari rongga berdarah kadal besi, melompat langsung ke wajah Zhou Changqing. Itu cacing. Ujung depan tubuh cacing itu berbentuk bulat, tetapi memiliki banyak kaki ramping beruas-ruas yang menjepit erat kepala Zhou Changqing, menyebabkannya terjatuh ke belakang. Bagian bawah cacing itu lunak, menggantung di belakang kepalanya yang keras seperti sosis ham, menyerupai belalai gajah. Brengsek. Pemain yang baru saja berbagi daging kadal besi dengan Zhou Changqing panik, hampir jatuh dari tubuh binatang itu. Ia lupa membawa senjata di tangannya dan berteriak keras beberapa kali, menarik perhatian pemain lain. Seorang pemain, yang tampak seperti seorang prajurit, tidak mengatakan sepatah kata pun, ia langsung menebas cacing itu dengan pedangnya, membelah perutnya yang gemuk. Puff! Cairan kuning pucat menyembur keluar, memercik kedua pemain, memenuhi udara dengan bau busuk cairan pencernaan dan daging busuk yang tak tercerna. Cacing itu kejang beberapa kali, lalu diam saja. Pemain menggunakan pedangnya untuk menyingkirkan cacing yang kaku itu, hanya untuk mendapati separuh kepala Zhou Changqing telah digerogoti, meninggalkan pemandangan berdarah dan mengerikan. Tak lama kemudian, tubuh Zhou Changqing berubah menjadi debu dan berhamburan tertiup angin. Ini sepertinya parasit, sebaiknya semua orang berhati-hati. Pemain itu berteriak. Para pemain yang tadinya dengan rakus membagi-bagi Iron Lizard kini menyaksikan kengerian ini dan segera menjadi lebih pendiam, dengan hati-hati memeriksa tubuh Iron Lizard. Di ruang streaming langsung, Zheng Li terkesiap melihat pemandangan itu. Cacing itu mirip dengan cacing facehugger, yang menjadi parasit di dalam Iron Lizard, menggali melalui dagingnya, dan makhluk sebesar itu menyimpan parasit yang sama besar dan berbahayanya. Hanya dalam sekejap, bongkahan kepala yang besar itu telah dimakan habis. Kalau itu dia, mungkin dia akan musnah dalam hitungan menit. Ia menyadari bahwa monster itu memang tidak menjatuhkan peralatan apapun, hanya material. Meskipun agak kecewa, setelah dipikir-pikir lagi, ia menyadari bahwa di dunia yang begitu realistis, menjara peralatan dari monster terasa aneh, sedangkan metode praktis untuk mengumpulkan material terasa cukup masuk akal.
Terlebih lagi, seluruh tubuh Iron Lizard adalah harta karun. Setelah dilebur, cangkangnya yang seperti biji akan menjadi besi, dagingnya dapat dimakan, dan tulangnya, yang telah mengalami kondensasi dan tempering jangka panjang, menjadi besi murni. Makhluk sebesar itu dapat menyediakan sumber daya untuknya dalam waktu yang cukup lama. Siaran langsungnya segera berakhir, tetapi Zheng Li merasa itu semua terlalu singkat. Permainan itu telah memenuhi semua kerinduan dan harapannya untuk sebuah permainan fantasi, itu seperti dunia yang sama sekali berbeda, memabukkan Zheng Li. Di internet, seringkali ada topik yang memancing poin pengalaman dengan balasan seperti, jika Anda hanya bisa membaca satu buku seumur hidup, buku apa yang akan Anda baca? Atau, jika Anda hanya bisa bermain satu permainan seumur hidup, buku apa yang akan Anda baca? Dengan berbagai macam tanggapan yang berbeda. Jika sebelumnya, Zheng Li mungkin harus memikirkannya. Tapi sekarang, jika dia harus memilih satu permainan untuk dimainkan selama sisa hidupnya, dia pasti akan memilih Cage. Harus diakui, efek dari acara streaming langsung sebesar itu cukup baik. Hari itu, server email Silent Media macet karena banyaknya orang yang bertanya kapan gelombang ketiga pengujian dan beta terbuka akan dimulai. Bahkan komentar resmi Weibo melebihi batas tampilan dan mengalami gangguan. Namun bagi para pemain, hal-hal ini tidak relevan. Mereka baru saja selamat dari pertempuran sengit dan memperoleh sumber daya yang sangat besar, saat itu adalah waktu yang tepat untuk berkembang. Pembangunan Grey Tower sudah ada dalam agenda. Bab 734. Polusi inti. Zhou Changqing cukup bermasalah akhir-akhir ini. Seminggu telah berlalu sejak kampanye melawan Iron Lizard. Kedatangan kelompok pemain uji ketiga membuatnya gembira hanya sesaat. Untuk waktu yang lebih lama, Zhou Changqing harus menghadapi kompleksitas sihir. Sebagai anggota kelompok inti, dia baru-baru ini mempelajari struktur jaringan ajaib di laboratorium Juster. Zhou Changqing selalu berpikir bahwa, sebagai seorang insinyur senior, jika dia dapat melakukan perjalanan ke zaman kuno, dia mungkin akan dapat bertani dan mengembangkan banyak teknologi yang akan melampaui era itu dengan mudah. Namun kini ia akhirnya memahami bahwa ia bukanlah seorang yang serba bisa, ia hanya mengetahui apa yang telah dikuasainya, dan bahwa menaiki jenjang teknologi di zaman kuno akan membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan modern. Anda akan membutuhkan kecurangan. Tanpa teknologi peleburan yang tepat, komponen yang mampu menahan tekanan tidak dapat dibuat, dan tanpa teknologi pertambangan, seseorang bahkan tidak dapat menemukan biji besi, belum lagi berbagai bahan petrokimia, peralatan, dan perkakas, yang semuanya sangat diperlukan. Seseorang tidak dapat mencapai modernitas dari peradaban pertanian dalam waktu semalam. Oleh karena itu, meskipun ia menguasai teori komunikasi tingkat lanjut, ia harus mempelajari sihir selangkah demi selangkah, memahami karakteristiknya sebelum ia dapat memberikan kontribusi pada desain jaringan sihir. Dan pada saat ini, kemampuan belajar adalah kuncinya. Misalnya, Juster pada dasarnya sudah memahami dan menghayati teknologi komunikasi modern. Meskipun kurang pengalaman langsung, secara teori, ia jelas tidak kalah kompeten dibandingkan mahasiswa pasca sarjana yang berspesialisasi di bidang tersebut. Sebaliknya, Zhou Changqing masih setingkat siswa SMP dalam hal sihir. Awalnya, kupikir sihir itu sederhana, tapi sekarang tampaknya jauh lebih rumit dan merepotkan. Zhou Changqing mendesah dan mengangkat kepalanya dari buku-buku, lalu melirik keluar jendela. Berkat pasokan baja dari Iron Lizard, benteng-benteng mulai dibangun di atas fondasi di luar Sunset Town, di hutan hitam yang baru direklamasi. Melihat struktur beton tersebut, Zhou Changqing tiba-tiba merasakan realitas yang memecah ilusi. Sebenarnya, menurut beberapa catatan dan spekulasi kuno, sihir yang digunakan saat ini telah dimodifikasi. Juster berbicara tanpa mengangkat kepalanya. Apakah aslinya lebih rumit? Pemain lain tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak, sihir aslinya lebih sederhana, bahkan lebih sederhana daripada sihir yang kita gunakan sekarang. Apa yang kita sebut sihir modern sudah dikategorikan, dan para penyihir telah mendefinisikan sihir yang membutuhkan ritual dan mantra untuk digunakan, sehingga meningkatkan ambang batas masuk bagi para penyihir. Juster menjawab. Awalnya, Zhou Changqing menganggap ini berlebihan, tetapi setelah mengingat kembali konsep sihir dengan saksama, jika sihir adalah sejenis polusi yang dapat membahayakan tubuh manusia, maka menaikkan ambang batas masuk memang cukup masuk akal, suatu bentuk perlindungan bagi dunia. Di dunia saya, ada masa ketika gereja, atau kalangan atas, memegang teguh ilmu pengetahuan, tidak mengizinkan rakyat jelata untuk belajar. Namun kemudian, monopoli ilmu pengetahuan itu dipatahkan, dan rakyat jelata pun dapat mempelajari mata pelajaran tersebut. Zhou Changqing berkomentar. Ia bersyukur hidup di masa nyaman dan damai. Seandainya ia hidup di era perang, atau bahkan di masa yang lebih kelam dan bodoh, hidupnya mungkin akan 1000 kali lebih sengsara. Di duniamu, pengetahuan tampaknya tidak membawa polusi, itu bagus. Juster berkata dengan sedikit rasa iri. Itu masih bisa diperdebatkan, haha, mungkin kita sudah tercemar tanpa menyadarinya. Zhou Changqing bercanda.
Pada saat itu, Cui Sitter mendorong pintu hingga terbuka, sambil memegang kristal sebening kristal di tangannya yang membiaskan sinar matahari, memproyeksikan serangkaian warna. Inilah yang kau inginkan, inti padat dari Iron Lizard. Cui Sitter meletakkan kristal itu di atas meja, dan Juster bergegas mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama. Apa ini? Zhou Changqing bertanya. Sebagian besar binatang iblis di hutan hitam memiliki kekuatan luar biasa, dan beberapa makhluk yang lebih kuat menghasilkan endapan polusi, inilah inti mereka. Jangan tertipu oleh keindahan inti-inti ini. Polusi yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar daripada yang terkandung dalam daging dan darah mereka. Kata Juster sambil melirik benda itu. Polusi dalam daging dan darah. Zhou Changqing memikirkannya, ia telah memakan cukup banyak daging kadal besi. Setelah mereka mencungkil cangkang kadal besi yang seperti biji, mereka membawa kembali sebagian besar dagingnya sebagai makanan tambahan. Akhir-akhir ini, mereka akhirnya bisa menikmati hari-hari dengan daging untuk dimakan dan sup untuk diminum. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan adanya polusi dalam daging binatang ini. Namun, ia tidak benar-benar berada di dunia ini, ia hanya sedang bermain-main. Polusi dan hal-hal semacam itu hanyalah bagian dari latarnya, jadi Zhou Changqing sama sekali tidak khawatir. Tidak mungkin latar permainannya bisa berubah menjadi kenyataan dan memengaruhinya, kan? Sementara Zhou Changqing merenung, Cui Sitter membolak-balik buku-buku sihir itu. Meskipun sebagai seorang terpilih dewa, ia tidak bisa menandatangani kontrak dengan jaringan sihir dan menerima dukungan dari para dewa negeri malam, sebagai seseorang yang sudah bisa melewati kesulitan metamorfosis dan sublimasi polusi yang ia alami telah jauh melampaui isi mantra-mantra itu, jadi membacanya dengan santai bukanlah masalah. Tentu saja, sebagian besar mantra itu tidak terlalu berguna bagi Cui Sitter. Dalam hal kekuatan serangan, mimik Solar Flare miliknya bisa dibandingkan dengan mantra serangan terkuat di negeri malam. Sedangkan untuk mantra lainnya, Cui Sitter tidak akan membutuhkannya dalam waktu dekat. Namun, belajar lebih banyak selalu bermanfaat. Karena tidak ada dampak pada kewarasannya, Cui Sitter dengan senang hati memperluas pengetahuannya agar tidak lengah saat menghadapi kondisi aneh serupa di wilayah asing lainnya. Hanya itu saja. Zhou Changqing meneruskan penelitiannya hingga permainan memberitahunya bahwa sumber dayanya hampir habis, dan dia dengan enggan bersiap untuk keluar dan beristirahat. Dia kembali ke kediaman pemain, yang baru saja dibangun untuk digunakan pemain saat keluar dari permainan, sehingga semua orang tidak akan muncul di tempat aneh saat masuk bersama-sama. Setelah melepas helmnya, Zhou Changqing menghela napas panjang lega. Awalnya, ia mendaftar untuk uji coba beta game baru ini karena penasaran. Setelah terpilih, unitnya memberinya dukungan, tetapi sekarang, setelah sekian lama, Zhou Changqing tiba-tiba merasa sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Saat ini, selain saat ia tertidur, Zhou Changqing menghabiskan lebih banyak waktu terjaga di negeri malam daripada di dunia nyata. Ketika realitas virtual seperti Cage mendominasi sebagian besar hidupnya, ia semakin merasa seolah-olah tinggal di negeri malam dan kenyataan hanyalah ilusi. NPC seperti Juster tampak seperti manusia sungguhan, dengan pikiran mereka sendiri. Berkomunikasi dengan mereka, Zhou Changqing sama sekali tidak merasa seperti sedang bermain game. Tentu saja, begitu dia menyadari hal ini, dia akan tinggal sedikit lebih lama di dunia nyata dan juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memoles pengetahuan komunikasinya. Setelah mengisi daya helmnya, Zhou Changqing mencuci muka. Waktunya makan malam telah tiba, dan ia siap turun untuk menikmati makanan hangat. Sambil menatap dirinya di cermin, Zhou Changqing memeriksa penampilannya. Dalam keadaan normal, ia menjalani kehidupan yang dihabiskannya untuk bermain game dan tidak berolahraga, seharusnya ia terlihat lelah. Namun, tanpa diduga, Zhou Changqing tampak sehat, seolah-olah semua latihan dan kerja keras dalam game benar-benar terpantul di tubuhnya. Tiba-tiba, Zhou Changqing melihat di cermin bahwa dia sedang tersenyum, senyum muncul di sudut bibirnya. Namun dia tidak tersenyum sama sekali. Bab 735. Lantai 4. Zhou Changqing menggosok matanya. Pantulan di cermin pun menggosok matanya. Zhou Changqing berpikir hal itu mungkin terjadi karena dia terlalu banyak bermain game dan merasa lelah, yang mungkin menyebabkan salah persepsi tadi. Dia menyalakan keran, mengambil segenggam air dingin, dan menggosokkannya dengan kuat ke wajahnya, membuat dirinya jauh lebih waspada. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cermin. Cermin itu kosong, memantulkan dinding kamar mandi. Sekarang sudah baik-baik saja. Baru setelah itu Zhou Changqing merasa lega. Ia menyeka wajahnya dengan handuk, lalu kembali ke ruang tamu. Ia menyimpan pakaiannya, mengambil kunci dan ponselnya, lalu turun ke bawah. Tangga remang-remang, senja baru saja turun, dan cahaya senja yang samar menyebar dari awan, membelai lembut pintu masuk tangga yang agak sempit, memancarkan cahaya yang samar. Lift naik lantai demi lantai. Zhou Changqing bermain-main di ponselnya sambil menunggu. Lalu, dia mendengar lift berhenti, liftnya ada di lantai dasar. Hah!
Zhou Changqing telah menekan tombol turun untuk lift, jadi secara teori, lift seharusnya naik ke lantai tertinggi tempat tombol turun ditekan, lalu perlahan-lahan turun. Bahkan jika seseorang di lantai bawah menekan tombol naik sebelum masuk, seharusnya lift lain yang berhenti, bukan lift yang ia tunggu. Pasti ada kesalahan dalam programnya. Zhou Changqing tidak mengkhawatirkannya. Lift segera beroperasi kembali, dan dengan bunyi ding, pintunya terbuka. Zhou Changqing bermaksud melihat siapa yang menekan lift di lantai dasar, tetapi ia terkejut, lift itu benar-benar kosong, tidak ada seorang pun di dalam. Hanya permukaan cermin halus di dalamnya yang memantulkan wajah Zhou Changqing. Dia berhenti sejenak, lalu melangkah masuk ke dalam lift. Dia menekan tombol untuk lantai pertama, pintu lift tertutup, dan pintu yang tersegel juga mencerminkan sosok Zhou Changqing seperti cermin. Dia menatap ponselnya dan menggulir beberapa artikel berita, merasakan lift melambat saat mendekati lantai dasar. Saat mendongak, Zhou Changqing mendapati lift belum berhenti di lantai pertama. Itu lantai 4. Wajar saja jika lift mengalami malfungsi. Namun yang menjadi permasalahan, di kompleks tempat Zhou Changqing tinggal, pengembangnya agak percaya tahayul dan menghilangkan lantai 4, lantai 14, dan gedung keempat juga merupakan bangunan properti yang tidak dihuni penghuni. Jadi muncullah pertanyaan. Zhou Changqing sekarang berada di lantai berapa? Lift berhenti di lantai ini. Zhou Changqing melirik layar, bertanya-tanya apakah itu kesalahan tampilan, dan apakah ini sebenarnya lantai 5, 3, atau yang lain. Ding! Tiba-tiba, lift berbunyi, membuat Zhou Changqing tersentak. Dia melihat pintu lift terbuka perlahan, memperlihatkan koridor di luar. Koridornya gelap gulita, bagaimana bisa menjadi gelap gulita dalam waktu kurang dari 2 menit saat menaiki lift. Zhou Changqing menekan tombol untuk menutup pintu lift, tetapi seolah-olah tombol itu rusak, menekannya tidak berpengaruh sama sekali. Dia ragu sejenak, lalu mengintip keluar. Koridor itu gelap gulita, dan dia tidak dapat melihat pintu-pintu, tidak ada cahaya yang menembus jendela, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman. Dalam keadaan normal, Zhou Changqing pasti sudah mulai panik sekarang. Namun, ia pernah mengalami hutan hitam di negeri malam. Di malam hari, meskipun hutan hitam tidak gelap gulita, suasananya jauh lebih mengerikan. Tangisan memilukan makhluk-makhluk tak dikenal di kedalaman hutan, kicauan serangga, dan suara dedaunan yang bergoyang tertiup angin membangkitkan rasa panik. Namun sekarang, Zhou Changqing justru merasa aneh. Dia menunggu sebentar lalu memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Lagi pula, meskipun tidak ada lantai 4 yang ditandai, lantai 4 yang sebenarnya adalah lantai 5. Mustahil bagi lift untuk menciptakan lantai 4 yang tidak ada begitu saja. Zhou Changqing bahkan pernah bertemu dengan penghuni lantai 5 sebelumnya, sepasang suami istri yang tampak cukup bersahabat. Dia keluar dari lift, menggunakan cahaya redup di dalam untuk mengintip ke arah ujung lorong. Di sana, ada sebuah pintu. Pintu itu memancarkan cahaya merah redup, seolah-olah diterangi lilin, yang tampak sangat menakutkan di tengah kegelapan. Zhou Changqing awalnya mengira itu adalah pintu darurat, tetapi setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa pintu itu tidak berada di posisi tangga maupun di dekat tempat tinggal penghuni manapun, di lantai lain, hanya ada dinding. Dia mengerutkan keningnya sedikit, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk memutuskan memeriksa apa sebenarnya yang ada di sana. Kalau sebelumnya, Zhou Changqing mungkin akan mulai mencari tangga untuk segera pergi. Namun kini, pengalaman di dalam permainan itu telah membuat Zhou Changqing tidak lagi takut, dan dia pun melangkah menuju pintu itu. Saat dia berjalan melalui lorong yang gelap, Zhou Changqing mendengar beberapa langkah kaki. Langkah kaki itu tidak sinkron dengannya, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang, hanya melihat cahaya dari lift masih menerangi bagian lorong itu. Berbalik, Zhou Changqing melihat wajah di depannya. Dia terkejut dan mundur setengah langkah. Wajahnya tampak seperti seorang laki-laki dengan mata terpejam, pucat, menampakkan ekspresi sedih. Zhou Changqing hanya mampu melihat wajah, tidak bisa melihat tubuh atau anggota tubuhnya. Wajah itu hanya melayang di udara, sejajar dengan wajah Zhou Changqing sendiri. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang, seolah ada sesuatu yang menusuknya. Baru saat itulah Zhou Changqing menyadari bahwa wajah itu identik dengan wajahnya sendiri. Itu dia sendiri. Wajahnya tak bergerak, tampak seperti ilusi, menghilang dan muncul kembali dalam cahaya pintu merah. Dia berpikir sejenak, lalu menghindari wajah itu dan bergegas menuju pintu. Zhou Changqing memperhatikan bahwa pintu itu terbuat dari kayu, dengan tekstur kasar di mana-mana, dan bahkan ada beberapa lembar kertas jimat yang terpasang, berisi karakter-karakter yang tidak dapat dipahaminya. Seolah-olah itu adalah sejenis segel. Dia berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk melepas kertas jimat, namun tiba-tiba, disertai bunyi derit, pintunya terbuka perlahan. Zhou Changqing mengintip ke dalam dan melihat sebuah ruangan yang sangat sederhana, menyerupai ruangan yang ditemukan di pedesaan,
lengkap dengan meja dan kursi kayu, teko dan cangkir, lukisan tua, tablet leluhur, dan pembakar dupa. Di dalam ruangan, seseorang tengah duduk di meja, membelakangi Zhou Changqing. Kelihatannya seperti orang tua. Zhou Changqing tidak ingat apakah ada penghuni lanjut usia seperti ini di gedungnya, tetapi ia melangkah mendekat dan berbicara. Maaf, saya lihat pintunya tidak tertutup, jadi saya masuk untuk memeriksa. Zhou Changqing terbatuk dan berkata. Tetapi orang lainnya tidak menanggapi. Dia melangkah mendekat, ingin menepuk bahu orang itu. Namun saat Zhou Changqing hendak mengulurkan tangannya, orang itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya penuh kerutan, seperti kesemek yang layu dan berjamur, dengan sepasang mata yang tak lagi putih, hanya hitam pekat. Namun yang lebih penting, tubuhnya tidak berputar sama sekali, hanya kepalanya, yang lehernya terentang membentuk mahua yang bengkok seolah-olah tak bertulang sama sekali, berputar. Melihat itu, kelopak mata Zhou Changqing berkedut. Namun, lelaki tua itu membuka mulutnya yang hampir ompong, dan dari tenggorokannya yang kering, ia mengeluarkan beberapa kata. Air, beri aku air. Kamu mau air? Zhou Changqing menjawab, ia segera mengambil cangkir keramik yang agak retak dari meja, mengangkat teko, dan menuangkan air ke dalam cangkir. Tetapi tampaknya tidak ada apapun di dalam teko itu, ia telah memiringkannya sedikit, tetapi tidak ada yang keluar. Saat Zhou Changqing kebingungan, cairan akhirnya mengalir dari teko. Itu darah merah. Bab 736. Reinkarnasi. Zhou Changqing melihat isi cangkir itu, lubang hidungnya sedikit melebar karena dia mencium aroma darah yang kuat. Bukankah buruk bagi orang tua untuk minum teh seperti itu? Itulah pikiran pertama dalam benaknya. Air, beri aku air. Tetapi lelaki tua yang sudah layu itu buru-buru mengulurkan tangannya yang berkuku tajam, mencoba merebut cangkir itu. Zhou Changqing hanya bisa meletakkan cangkir itu di atas meja dan memperhatikan lelaki tua itu mengambilnya, lalu meneguk darah di dalamnya. Beberapa tetes darah menetes dari sudut mulutnya, mengikuti denyutan tenggorokannya, seperti vampir yang baru saja selesai makan. Melihat ini, Zhou Changqing merasa sudah waktunya turun untuk makan. Ia mundur selangkah, bersiap pergi. Kalau kau baik-baik saja, orang tua, aku permisi dulu. Saat dia berbicara, tiba-tiba, lelaki tua itu meraih pergelangan tangan Zhou Changqing. Kuku-kuku yang tajam menusuk-nusuk kulit Zhou Changqing, membuatnya mengerutkan kening. Aku butuh lebih banyak air, lebih banyak, lebih banyak. Tenggorokan lelaki tua itu mengeluarkan suara rintihan, dan saat ia membuka mulutnya, gigi-gigi tajam seperti taring muncul dari apa yang tampak seperti rahang ompong. Dia menerjang Zhou Changqing. Puci. Wajah lelaki tua itu menghantam tinju Zhou Changqing, meledak seperti kesemek lembek yang dipukul palu, dan meledak terbuka. Daging merah tua itu berceceran di dinding, dan tubuh lelaki tua itu tiba-tiba lemas dan terkulai. Apakah aku membunuh seseorang? Zhou Changqing agak panik. Ia segera berdiri, berniat meraih ponselnya dan menelepon ambulans, tetapi ketika ia mengeluarkan ponselnya, lelaki tua itu sudah tidak terlihat. Pemandangan di sekelilingnya pun berubah, dari gubuk reot menjadi lobi lift. Ding! Lift mengeluarkan suara, dan Zhou Changqing menyadari dia telah tiba di lantai pertama. Dia memastikan lantai liftnya dan memang, tidak ada lantai 4. Zhou Changqing bergegas keluar dari lift dan meninggalkan gedung. Ia menoleh ke belakang, menghitung lantai, dan melihat kegelapan di tempat seharusnya lantai 4 berada, seolah-olah tidak ada orang di rumah. Apakah itu ilusi? Zhou Changqing berjalan cepat menuju pintu keluar kompleks, bingung. Tepat saat ia berbalik, di lantai 4 di tengah kegelapan, sebuah lampu merah tiba-tiba menyala. Dalam cahaya itu, lelaki tua itu berdiri di dekat jendela, tanpa cedera, menatap Zhou Changqing dengan saksama. Dia bingung. Mengapa orang ini tidak merasa takut terhadapnya? Orang ini bertingkah normal dalam segala hal, tetapi dalam menghadapinya, itulah kelainan yang paling besar. Apa yang telah dialaminya? Orang tua itu menyeka sudut mulutnya. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu muncul di cermin kamar mandi di rumah Zhou Changqing. Dia mengulurkan tangan, dan dengan cepat muncul dari cermin sambil membawa sebuah bentuk. Pandangannya menyapu sekeliling ruangan, mencari sesuatu yang menarik minatnya. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah helm. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah helm itu memiliki daya tarik tertentu, yang membuatnya tidak mungkin untuk mengalihkan pandangannya. Setelah berpikir sejenak, ia mendekati helm itu dan mengamatinya. Saat berikutnya, Zhou Changqing muncul di tempat tidur. Dia memandang sekelilingnya dan mendapati lingkungan di sana sangat kontras dengan pemandangan sebelumnya, penuh dengan kerusakan dan keterbelakangan. Tempat itu sepi, tidak ada orang lain yang terlihat. Zhou Changqing bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Dia mencium bau tanah dan saat sampai di ambang pintu, dia mendapati sesuatu yang tampak seperti sebuah kota kecil. Bagaimana aku bisa berakhir di sini jika aku hanya masuk ke helm itu? Zhou Changqing merasa sangat bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi.
Namun instingnya mengatakan ada banyak hal yang mirip dengannya di sekitarnya. Dia memutuskan untuk menjelajah. Zhou Changqing melihat beberapa pejalan kaki dan memperhatikan gedung-gedung di depan dengan lampu menyala, menunjukkan ada lebih banyak orang di sana. Ia menuju ke arah itu, hutan lebat di belakangnya memancarkan aura berbahaya, seolah ia tidak seharusnya mendekat dengan gegabah. Ketika mengamati orang-orang di sekitarnya, ia menyadari beberapa di antaranya memang manusia, tetapi yang lainnya berbentuk seperti manusia yang terbuat dari lumpur. Dua entitas yang sangat berbeda yang berbincang dan berinteraksi bersama membuatnya sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, dia merasakan ketukan di bahunya. "Aku sudah meneleponmu begitu lama, mengapa kamu tidak menjawab?" Zhou Changqing menoleh dan melihat seorang pemuda ramping dengan penampilan agak asing, tidak khas etnis timur. "Saya tidak memperhatikan." Zhou Changqing menepis komentar itu, berniat mencari alasan untuk pergi, tetapi kemudian dia mencium aroma yang kuat dari orang itu. Aroma darah, aroma jiwa, adalah pesta yang paling nikmat baginya. Dia harus menemukan cara untuk menangkap orang ini. Dengan mengingat hal itu, Zhou Changqing memutuskan untuk mengikuti jejak pemuda tersebut. "Aku heran, kok kamu bisa balik secepat itu? Tepat waktu banget, sih. Aku baru aja dapat ide, ayo kita periksa labnya," kata si pemuda dengan semangat, tanpa sepatah kata pun, dan mulai menarik Zhou Changqing menuju kota. Zhou Changqing menunggu kesempatannya, mengikuti di belakang, dan saat mereka memasuki sebuah rumah, dia merasa senang, ini adalah keahliannya. Dan tidak seperti jalanan yang ramai, hanya ada mereka berdua di sini. Ketika pemuda itu sibuk mengobrak-abrik, kuku Zhou Changqing memanjang dan menajam bagaikan pisau, serta tumbuh gigi-gigi runcing, menjilati bibirnya. Ini dia. Pemuda itu berbalik dan menyerahkan cetak biru kepada Zhou Changqing. Zhou Changqing awalnya berencana untuk berpura-pura tertarik, tetapi ketika dia melihat cetak birunya, dia membeku, kepalanya berdengung. Sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, inti jiwanya terasa seperti terbakar api. Rasa sakit yang membakar itu membuat alisnya berkerut erat saat ia mencoba menahannya, tetapi kata-kata dan gambar pada cetak biru itu menyelimutinya bagai kutukan. Mulut Zhou Changqing mulai berkedut, dia merasa goyah dan pusing. Kata-kata itu bagai belati, menciptakan luka demi luka di jiwanya. "Bagaimana menurutmu?" Pemuda itu bertanya dengan polos, tetapi Zhou Changqing sudah kehilangan kesabaran. Ia menjatuhkan cetak biru itu dan berlari keluar, ingin kembali ke tempat tidur itu, ke dunia asalnya. Tetapi kata-kata itu telah mengikat jiwanya sepenuhnya, tak lama setelah melangkah keluar, ia kehilangan kendali atas tubuhnya, roboh, tak berbentuk. Sementara itu, di rumah Zhou Changqing, asap mengepul dari helm, membawa suara lemuhan samar yang akhirnya lenyap tertiup angin sore. Di sebuah restoran kecil dekat permukiman, Zhou Changqing yang tengah asyik menikmati hidangan 2 lauk dan 1 sup, tiba-tiba mendapat firasat dan menoleh ke arah rumahnya. "Ketika aku melihat ke cermin tadi, apakah wajahku tidak terlihat di pantulan?" Tiba-tiba dia teringat, dan sumpitnya berdenting di atas meja. Bab 737. Bertanya adalah spesialisasi negeri malam. Bangunan-bangunan besar menjulang dari tanah. Frasa ini sangat tepat jika diterapkan pada pembangunan Sunset Town. Bahkan dengan kecepatan dalam negeri, proyek pembangunan normal akan memakan waktu paling tidak beberapa bulan, apalagi benteng militer yang harus kokoh dan tahan lama, mampu menahan gelombang kejut yang hebat. Tanpa adanya mesin berat dan berbagai peralatan modern, mendirikan benteng seperti itu dalam waktu singkat bukanlah tugas mudah. Namun negeri malam memiliki keajaiban. Dengan sihir, tidak perlu banyak pertimbangan. Selain itu, ada berbagai macam benda luar biasa yang dikembangkan oleh Luban, mulai dari oven yang membuat roti terasa lebih enak, hingga sarung tangan yang memudahkan Anda mengangkat benda berat, dari sekop yang tidak bisa dihancurkan untuk sudut manapun, hingga kaca yang dapat langsung menunjukkan tinggi sebenarnya, seperti kantong dimensi Doraemon. Jika hal-hal magis dikesampingkan, maka semakin sedikit pula yang perlu dipikirkan tentang bagaimana benda luar biasa tersebut dapat dibuat atau diciptakan. Mereka merupakan makanan khas negeri malam. Melihat benteng yang telah selesai dibangun, arsitek Wang Hao dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Kalau saja alat-alat ini benar-benar ada dalam kehidupan nyata, banyak proyek yang mustahil akan menjadi mungkin, dan sebagai pekerja infrastruktur, ia pasti akan mampu menyelesaikan banyak masalah yang timbul dari konstruksi dan transportasi. Berdiri di atas benteng dan melihat ke bawah, Wang Hao melihat, selain benteng yang tampak seperti benteng, beberapa bunker dan menara di kejauhan. Bangunan-bangunan ini tersebar bak bintang di sekitar menara abu-abu di pusat. Sekarang yang paling penting adalah satu menara itu. Teori jaringan sihir hampir sempurna. Menara abu-abu itu menjulang tinggi dari tanah, bahkan melebihi tinggi benteng, bagaikan mercusuar yang menghadap hutan hitam. Wang Hao tidak mengerti banyak tentang sihir, tetapi dia telah menerima kontrak yang menyatakan bahwa setelah menara abu-abu selesai dan jaringan sihir diaktifkan,
pemain akan menjadi bagian dari jaringan sihir, berbagi pengetahuan dan polusi. Hal ini cukup bisa dimengerti, seperti halnya internet di dunia nyata, di mana setiap host memiliki peran yang sama, dan begitu terhubung ke jaringan ajaib, seseorang dapat mempelajari sihir, yang juga dinantikan oleh Wang Hao. Dengan keikutsertaan kelompok pemain uji ketiga, pembangunan Sunset Town jauh melampaui pembangunan wilayah lain di Night Country. Di kota-kota lain, termasuk kota-kota milik para adipati, di mana udara masih dipenuhi kotoran dan bau busuk, serta lumpur dan sampah menumpuk, Sunset Town telah membangun jalan-jalan yang bersih, rumah-rumah yang tertata rapi, fasilitas kota yang lengkap, dan berbagai bangunan yang berfungsi. Misalnya, ada aliran sungai yang dimurnikan secara ajaib yang mengalir dari hutan hitam, menyediakan air bersih bagi penduduk desa untuk digunakan dan untuk irigasi otomatis ladang. Ada pula struktur perkotaan berlapis 3 yang dibangun di luar lahan pertanian, bahkan jika tembok kota ditembus dan benteng runtuh, binatang buas harus menerobos 2 tembok tambahan untuk memasuki area pemukiman. Ketapel asli telah digantikan oleh meriam sederhana, dan untuk bubuk mesiu, diproduksi dengan memurnikan kotoran hewan, yang menjamin setidaknya 4 hingga 5 putaran tembakan meriam. Sunset Town saat ini hampir menyamai tingkat perkotaan beberapa negara maju di awal abad ke-20, kecuali tidak adanya fasilitas modern seperti mobil dan listrik, sisanya cukup nyaman. Saat Wang Hao mempertimbangkan apa yang akan dibangun selanjutnya, apakah mencoba pembangkitan tenaga elektromagnetik dengan magnet dari Iron Lizard terakhir atau meneliti kemungkinan lain, ia melihat awan berkumpul di atas hutan hitam yang jauh. Gelombang iblis. Mustahil, menurut pengamatan, seharusnya masih 2 bulan lagi, gumamnya sambil mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dia memikirkan kemungkinan lain, yakni migrasi binatang iblis. Sebagai pemain penguji angkatan kedua, dia belum pernah mengalami serangan brutal dari binatang iblis. Sekarang, campuran kegembiraan dan kegelisahan menyelimuti dirinya. Sebelum Wang Hao bisa meninggalkan benteng, dia mendengar teriakan pemain di bawah. Binatang iblis sedang menyerang, bersiaplah untuk bertempur. Para pemain yang tengah bekerja membangun atau beristirahat di kota segera dimobilisasi. Melihat ini, Mage Juster masih merasa agak tidak percaya. Para pemain, ini penuh energi, ingin tahu tentang segala hal, dan tidak takut mati. Tentu saja, Juster dapat memahami bahwa sifat-sifat tersebut ada karena mereka sendiri merupakan ciptaan kekuatan yang luar biasa, yang tidak memiliki konsep kematian, sehingga kegemaran mereka untuk mencari kematian cukup beralasan. Namun, Juster merasa bahwa jika orang-orang di dunia ini ingin mencapai keabadian, itu pasti akan sangat kacau. Namun, para pemain, ini cukup disiplin, atau relatif disiplin, dan mereka akan menyerbu seperti harimau kelaparan pada hadiah sekecil apapun. Seperti sekarang, penampakan migrasi binatang iblis telah terjadi sekali lagi, dan para pemain pun segera berkumpul, bahkan mereka yang telah beristirahat pun sebagian besar telah kembali ke dunia ini dan memasuki benteng. Mengapa kalian semua begitu antusias? Juster juga bertanya kepada para pemain yang bekerja dengannya. Tentu saja, kami menyelamatkan dunia. Para pemain berkata dengan nada datar. Saya akan pergi ke garis depan untuk melihatnya. Cui Siter menyentuh mimik solar flare miliknya dan memutuskan untuk pergi ke garis depan benteng untuk mengawasi pertempuran, untuk mencegah para pemain menghadapi masalah yang tidak dapat mereka tangani. Dia tiba di menara pengintai benteng dan mendapati batu sudah ada di sana. Itu kawanan serangga, aku tidak yakin apakah itu kawanan yang sama seperti terakhir kali. Stone berkata setelah terdiam beberapa saat ketika dia melihat Cui Siter. Kekuatannya tidak banyak berguna melawan makhluk semacam ini, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Mungkinkah gelombang setan kali ini adalah serangga? Cui Siter berkata dengan ragu, jika itu serangga, maka setidaknya kali ini benteng tersebut seharusnya mampu menahan hantaman binatang iblis itu. Hari mulai gelap. Stone melirik ke langit. Petir berwarna ungu tua dan merah tua berkelok-kelok di antara awan, angin kencang meniup rambut orang-orang di menara pengintai, membuat banyak pemain tidak dapat membuka mata mereka. Daun-daun, puing-puing, dan debu dari hutan hitam diterbangkan oleh angin kencang, membentuk gelombang angin kencang yang menghantam benteng. Migrasi binatang iblis menandakan mendekatnya gelombang iblis, mereka akan terus berdatangan dan berkumpul, menunggu datangnya bulan darah. Cui Siter mengingat kembali pernyataan yang didengarnya selama misi pertamanya di negeri malam. Tidak ada gunanya kau tetap di sini, kau tidak bisa menembak nyamuk dengan pistol, kan? Dia menatap Stone, setengah bercanda, setengah meyakinkan. Kita harus menghadapinya pada akhirnya. Stone menjawab. Saat berikutnya, guntur bergemuruh, pohon-pohon di hutan hitam mulai bergoyang terus-menerus, di tengah-tengahnya, segerombolan serangga padat bermunculan. Siapkan artileri. Para pemain di bawah ini memberi komando. Untuk sesaat, di setiap pangkalan meriam benteng, amunisi yang terbuat dari kotoran hewan diisi, kemudian sumbu dinyalakan, dan artileri ditembakkan. Bum bum bum.
Ledakan dahsyat itu menggema di tengah kawanan serangga yang bagaikan kabut gelap, dan di tempat-tempat yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang, banyak serangga hancur berkeping-keping, menyemburkan sarinya. Akan tetapi, kali ini kawanan serangga tersebut tampak lebih besar dari yang pertama, dan meskipun banyak yang hancur oleh tembakan artileri putaran pertama, kawanan serangga itu masih belum terlihat tanda-tanda akan berakhir karena kabut hitam semakin menebal, menyelimuti Sunset Town. Bab 738, Thousand Legs. Thousand Legs adalah gelombang iblis yang menang karena jumlah yang banyak, kata Juster dengan sedikit khawatir saat dia melihat cuaca di luar. Tuan mereka adalah cacing raksasa yang terus-menerus bertelur. Telur-telur itu menetas setelah menyentuh tanah, berubah menjadi cacing yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun cacing-cacing ini rapuh dan mati jika terkena sihir atau pedang panjang, ketika bulan darah terbit, jumlah mereka paling banyak. Xia tidak pergi ke garis depan karena Luban ingin melihat apakah benteng pertahanan yang dibangun para pemain benar-benar mampu menahan serangan binatang iblis. Oleh karena itu, selain meminta penduduk desa tetap berada di area inti kota, ia tidak meminta bantuan Xia. Dia bahkan memulai siaran langsung untuk membiarkan para penonton di bumi benar-benar merasakan penindasan binatang iblis. Di era saya, 1000 kaki tidak dianggap ancaman signifikan dalam gelombang iblis karena kawanan itu terlalu rapuh. Bahkan tanpa obor roh, mereka bisa bertahan cukup lama. Kata Xia, tingkat keparahan gelombang iblis bervariasi, dan kaki 1000 dianggap salah satu yang terlemah. Jika gelombang iblis saat itu adalah kaki 1000, itu bahkan akan dianggap sebagai pertanda baik karena kerusakan yang ditimbulkannya minimal. Namun, di era ini berbeda. Tanpa obor roh, tanpa sejumlah besar penyihir yang bertindak sebagai artileri mantra untuk memusnahkan kawanan, jumlah cacing berkaki 1000 menjadi masalah yang merepotkan. Sekalipun benteng tidak dapat ditembus, tanpa garis pertahanan yang dibentuk oleh obor roh, cacing-cacing tersebut dapat dengan mudah melewati benteng dan menyerang orang-orang biasa di belakang, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Di negeri malam modern, para penyihir dapat menghadapi sebagian besar gerombolan itu, dan hanya menyisakan sedikit saja yang masuk ke bagian belakang yang dapat ditangani oleh penjaga hutan. Dan obor roh. Obor roh. Namun, Juster ragu-ragu. Jika dia mengembangkan obor roh di sini dan menuliskannya ke dalam jaringan sihir, menuliskannya ke dalam kontrak semua penyihir yang terhubung ke jaringan sihir, maka pada akhirnya dia akan menyebabkan kematian jutaan orang di masa mendatang. Jika pengorbanannya sendiri dapat menyelamatkan dunia ini, maka Juster akan dengan tegas dan murah hati menemui ajalnya. Namun kini, tindakannya tengah menentukan nasib generasi berikutnya, sebuah pilihan yang terasa terlalu berat untuk ditanggung Juster. Alasan mengapa jaringan sihir belum mencapai penyelesaian akhirnya, selain karena perlu menemukan makhluk ilahi yang dapat dipenjara, adalah karena Juster ingin menemukan pengganti obor roh. Namun, tampaknya Spirit Torch tidak dapat dihindari, hal ini sangat mengganggu Juster. Di luar jendela, deru tembakan terdengar, dan kawanan cacing telah mencapai bagian depan benteng. Wang Hao merasakan tangannya gemetar. Ketika seseorang berada dalam kondisi yang sangat tegang dan bersemangat, ia merasakan getaran seperti tersengat listrik. Ia berada di menara observasi, mengamati cacing-cacing itu mendekat, bahkan dapat melihat silia di kaki dan mulut mereka yang tajam. Sambil menggertakkan gigi, ia menggenggam pedangnya erat-erat. Setelah tembakan terakhir mengenai kabut gelap, kabut itu meredup sesaat sebelum diisi kembali oleh massa cacing yang lebih padat. Jantung Wang Hao berdebar kencang, ia mengira detak jantungnya pasti sudah melebihi 250 dan bahkan merasa ia mungkin akan mati karena takikardia sebelum cacing itu tiba. Bersiap untuk kontak. Pemain yang bertanggung jawab atas komando berteriak. Wang Hao mengangkat pedangnya dan melihat dari jendela cacing-cacing itu bertabrakan langsung dengannya. Ledakan. Suara keras meletus dari seluruh benteng, bagaikan tembok, saat gerombolan itu bertabrakan dengannya, menyebabkan bangunan berguncang. Sebagian besar cacing tersebut hancur menjadi bubur oleh tembok kokoh dan kawanannya yang terus maju, sementara beberapa berhasil masuk ke jendela dan bergerak di lantai, di udara, di tembok, menyerang apa saja yang terlihat. Bang! Stone dengan tegas menghunus pistolnya dan membereskan cacing yang mendekat. Keahlian menembaknya sangat tajam, dan hanya butuh satu peluru untuk mengalahkan binatang iblis. Cui Sitter juga mengambil revolver, tetapi alih-alih menggunakan Faux Solar Flare, ia menggunakan peluru biasa untuk menangani cacing-cacing itu. Di sisi mereka, para pemain menghunus pedang panjang, bilah pisau, tombak, dan senjata api, berteriak saat mereka melawan cacing-cacing. Seorang pemain dicengkeram erat oleh seekor cacing, bagian mulutnya yang bertentakel menggerogoti kepala, meninggalkan bercak darah yang besar. Pemain lain yang lengannya robek karena cacing, berhasil memenggal kepala musuh dengan tangannya yang lain. Pemain lain lagi dihinggapi beberapa cacing, diseret keluar benteng, dan dilemparkan ke kerumunan di luar jendela, langsung kewalahan. Pertempuran itu brutal, sebanding dengan perang kejam dalam sejarah manusia. Pada saat ini, para penonton yang menonton melalui siaran langsung terdiam.
Konsepsi awal Zheng Li tentang pertempuran ini, meskipun tidak sipik menghadapi Iron Lizard, setidaknya dimaksudkan untuk semenarik film Magic Tide. Namun kenyataan membuktikan bahwa pemandangan yang disaksikannya terlalu lembut. Dalam pergulatan antara manusia dan bencana alam, kebrutalan dan kekerasan merupakan tema utama sesungguhnya. Di medan perang seperti itu, tidak ada kemuliaan atau jasa, tidak ada keadilan atau kejahatan, hanya hidup dan mati, naluri bertahan hidup yang paling murni. Senjata beberapa pemain terpental, mereka menggunakan jari untuk mencungkil kepala dan mata cacing, menggali bagian yang lebih lunak. Perut beberapa pemain terkoyak, memilih untuk mengambil granat dengan sumbu yang menyala dan melompat ke kerumunan cacing yang beterbangan. Menghadapi pemandangan seperti itu, Zheng Li tidak mengalihkan pandangannya atau menutup halaman web, tetapi malah menonton dengan saksama. Sekarang, hanya perhatian seperti itu yang bisa menjadi penghormatan terbesar bagi mereka. Beberapa menara pengawas dikelilingi oleh cacing yang tak terhitung jumlahnya, berada di ambang kehancuran, beberapa benteng menarik api kawanan cacing, bertahan dengan gigih. Ada pula menara pengawas yang menjadi sunyi senyap, semua pemain di dalamnya tewas, telah berjuang hingga saat terakhir. Ada sedikit komentar dalam siaran langsung, karena sebagian besar pemirsa tercengang. Banyak film perang yang mengaku anti perang, tetapi justru meromantisasi perang dengan berbagai cara. Intinya adalah menentang kekalahan dalam perang, selama kemenangan diraih, maka yang terpenting adalah kejayaan dan medali. Mereka tidak akan memberitahu penonton tentang harga perang. Dalam siaran langsung Luban, semua ini ditampilkan secara gamblang di hadapan para penonton. Cui Siter melihat jumlah pemain di sekitarnya semakin berkurang. Beberapa pemain bangkit kembali di lumpur, segera mengambil senjata di samping mereka untuk melawan kawanan cacing yang terhuyung-huyung di tengah badai cacing. Beberapa cacing telah menembus pertahanan dan mencapai kota. Dia mengeluarkan mimik solar flare. Bidik, tarik pelatuk, bidik bagian paling padat dari kawanan di udara. Semburan cahaya seketika membutakan penglihatan sebagian besar makhluk hidup, seberkas cahaya dingin itu melesat lurus ke langit, bahkan menghamburkan awan tebal, bagai jemari makhluk ilahi, membuat kegelapan sirna dan sinar matahari muncul kembali di bumi. Lalu, cacing-cacing yang melayang-layang di atas kota itu seolah-olah dikendalikan oleh suatu kekuatan, meledak satu demi satu, tidak satu pun yang mampu melukai penduduk di sana. Xia menurunkan tangannya dan mendesah. Sepertinya mengandalkan kekuatan negeri malam saja tidak cukup untuk melawan binatang iblis itu, katanya. Dia menoleh kembali ke arah Juster. Sang penyihir tampak berpikir keras, tampaknya siap. Bab 739. Malam sebelumnya, Juster terbatuk 2 kali, merasakan perubahan tak terelakkan di tubuhnya. Organ-organnya terkorosi, perlahan-lahan akan mengalami nekrosis, bermutasi, kehilangan fungsi aslinya, atau bahkan menciptakan hal-hal yang dapat menghancurkan organ lain. Dalam istilah modern, ini tidak berbeda dengan kanker. Organ-organ tersebut, sel-sel tersebut, akibat radiasi eksternal dan penyakit, telah menjadi sel-sel patologis yang berkembang biak tanpa batas, menyebar dan merusak fungsi tubuh hingga kematian. Sebagian paru-paru Juster telah diangkat, ginjalnya telah lama hilang, dan sebagian besar sistem pencernaannya bergantung pada sihir untuk berfungsi. Menurut standar medis modern, fakta bahwa tubuhnya masih bisa berfungsi saja sudah merupakan keajaiban. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi dan bahwa dia mungkin akan mati mendadak sebelum gelombang setan tiba. Akhir-akhir ini dia sering datang ke puncak Grey Tower. Dari sini, Juster bisa menatap hutan hitam. Di dalam hutan yang lebat dan tenang itu, bergerombola binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang manusia tanpa alasan, membantai nyawa, dan merusak daratan. Angin malam terasa sejuk, iklim menjadi yang pertama berubah saat bulan darah mendekat. Musim-musim di negeri malam tidak berbeda, biasanya, hari-hari terdingin bertepatan dengan datangnya gelombang iblis. Akibatnya, banyak tanaman gagal tumbuh dengan baik, terutama di dekat hutan hitam. Hanya di jantung kerajaan, terjauh dari hutan hitam, kata panen memiliki makna yang nyata. Juster menatap lampu di bawah dan merasakan campuran rasa lega dan khawatir. Ia lega karena kota itu telah berkembang, meskipun lokasinya di dekat hutan hitam, yang dianggap banyak orang menakutkan. Namun, kemakmurannya jauh melampaui daerah sekitarnya, sampai-sampai seorang adipati di dekatnya menyatakan minatnya untuk menjalin hubungan baik dengan Sunset Town. Tentu saja, itu terjadi setelah upaya awal Sang Duke untuk mengganggu telah ditolak mentah-mentah oleh para pemain yang galak. Namun, kekhawatiran Juster sangat nyata. Semua kemajuan di sini bergantung pada fakta bahwa gelombang iblis belum tiba. Jika monster-monster itu melepaskan malapetaka mereka, siapa yang bisa menjamin pertahanan kota senja akan bertahan? Sekalipun benteng kota Sunset kokoh, kota-kota di dekatnya dapat dihancurkan oleh gelombang iblis, yang membuat kota Sunset rentan dari dalam dan luar, dan mungkin tidak dapat bertahan lama. Di samping itu, di dalam kota, terdengar suara ramai. Penduduk kota terdekat biasanya akan melarikan diri ke kastil dan benteng bagian dalam untuk berlindung ketika gelombang setan mendekat,
meskipun itu tidak menjamin keselamatan mereka, itu lebih baik daripada menunggu kematian di tempat mereka berada. Namun kini, dengan kabar tentang ketangguhan Sunset Town, banyak penduduk kota-kota sekitarnya memilih untuk berlindung di sini. Meskipun kota itu semakin ramai, beban di pundak Juster semakin berat. Dia mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya. Itu adalah balasan atas surat yang pernah dikirimnya kepada mentornya di istana kerajaan beberapa waktu lalu. Di dalamnya, Juster menguraikan semua yang pernah disaksikannya di daerah perbatasan, penderitaan rakyat, amukan binatang iblis, kerasnya kehidupan, dan ia menguraikan konsep jaringan sihir, apa saja yang telah mereka capai, dan akhirnya, memohon kepada mentor yang telah mengusirnya dari istana kerajaan untuk memberikan bantuan dengan meminta para penyihir istana untuk bergabung dengan jaringan sihir. Akan tetapi, tanggapannya tidak optimis. Pertama, mentor Juster bukanlah seorang penyihir istana tingkat atas yang mampu memengaruhi banyak orang lain. Lebih lanjut, penyihir tua itu tidak mempercayai jaringan sihir, karena ia yakin jaringan itu memiliki kekurangan, misalnya, pemilihan makhluk ilahi di pusat jaringan sihir masih belum diputuskan. Menangkap makhluk ilahi dari bulan bukanlah hal yang mudah, dan tindakan nekat mungkin diperlukan pada saat-saat genting. Akhirnya, mantan mentor Juster menasihatinya untuk menghargai hidupnya. Mengakui kesalahannya mungkin akan memungkinkannya kembali ke istana kerajaan dan menjalani perawatan untuk memperpanjang hidupnya, setidaknya hidup sedikit lebih lama. Juster sudah menduga jawaban seperti itu. Jika itu adalah dirinya di masa lalu, dia mungkin akan ragu-ragu saat menghadapi kematian dan mempertimbangkan saran gurunya. Namun kini, setelah bertemu Xia, sang penyihir dari masa depan, yang menunjukkan kepadanya berbagai kemungkinan jaringan sihir dan masa depan negeri malam berabad-abad mendatang, Juster semakin mantap dengan keyakinannya. Dia bertekad untuk menyelesaikan jaringan ajaib, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. "Mengapa kamu duduk sendirian di sini?" Sebuah suara datang dari belakang. Juster berbalik dan melihat Cui Sitter mengenakan mantel panjang. "Kita perlu mengadakan rapat untuk membahas pertahanan melawan gelombang iblis," kata Cui Sitter, tetapi ia tidak mendesak Juster, ia malah duduk di sampingnya. Cui Sitter bertanya sambil menatap ke kedalaman hutan hitam. "Tentu saja aku takut. Setiap kali gelombang iblis datang, itu menandakan perang yang brutal, dengan banyak sekali korban jiwa." Juster mengangguk, lalu melanjutkan. "Yang lebih saya takutkan adalah hal ini akan terus berlanjut selamanya, hingga umat manusia hancur, hingga bahkan setelah peradaban memudar, ia tetap ada, mencekik segala sesuatu yang baru." Cui Sitter mendengar ini dan mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan perasaan itu secara mendalam. Di domain asing, ia menyaksikan keputusasaan tak berujung. Ketika mereka pertama kali tiba di negeri sunyi, para terpilih dewa semuanya putus asa, karena tugas-tugas di sana aneh dan berbahaya. Satu kesalahan kecil saja bisa menyebabkan hilangnya kewarasan dan kegilaan, atau mengarahkan polusi dan mutasi menjadi monster. Kemudian, yang terpilih oleh para dewa mempelajari rahasia domain asing, menyadari kiamat dunia mereka sendiri, dan dengan demikian, lahirlah harapan, dengan keinginan untuk menyelamatkan dunia mereka sendiri. Namun pada akhirnya, kaum terpilih akan menyadari bahwa dunia sedang putus asa, bahwa satu-satunya akhir bagi domain asing adalah kehancuran. Sekeras apapun mereka berjuang, dunia pasti akan menuju kiamat, dan kaum terpilih, gila atau mati, atau berubah menjadi monster, tak satu pun menemui akhir yang baik. Kalau saja Juster hanyalah seorang manusia biasa, yang kemudian menghadapi kesulitan di negeri malam, dia mungkin telah mati dalam kebodohannya dalam salah satu serangan binatang iblis, datang tanpa membawa apapun, pergi tanpa membawa apapun, menjalani kehidupan yang terjerumus dalam kebingungan. Namun kini, Juster menyadari semua ini, ia memahami kesulitan negeri malam dan telah berusaha keras untuk itu. Dalam situasi seperti itu, tempat ini tetap akan jatuh ke dalam kegelapan, dan, bagi Juster, ia sanggup menanggung kegelapan tanpa batas, asalkan ia belum pernah melihat cahaya. "Bagaimana dengan Anda, Tuan Cui Sitter, apakah Anda takut?" Juster berbalik dan bertanya. "Tentu saja, karena menurut mereka, kematianku sudah dekat." Cui Sitter meraih pipanya, tetapi menyadari bahwa ia tidak punya korek api lagi, yang membuatnya sedikit malu. "Jika Anda tidak keberatan, saya bisa membantu Anda." Juster berbicara dan mengeluarkan api dari ujung jarinya, menyalakan tembakau di pipa Cui Sitter. Sang detektif menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskan asap putih. Maksudku, jika mengorbankan hidupku bisa memperpanjang umur dunia ini, aku tak akan ragu, namun, aku tak berhak memutuskan untuk orang lain. Aku sadar betul bahwa aku mungkin melakukan dosa terbesar dalam sejarah umat manusia, menuntun dunia ini ke jalan tanpa masa depan." Juster mendesah, menyadari pilihan yang harus dibuatnya, dan karena itu, ia merasakan ketidakberdayaan takdir. Jika itu orangnya. Cui Sitter tersenyum, memikirkan orang gila yang tidak pernah bermain sesuai aturan. Juster merenungkan kata-kata itu. Yang kita hadapi bukanlah musuh yang penyayang,
melainkan makhluk-makhluk yang tak terlukiskan, bertengger tinggi di atas awan, para makhluk ilahi. Bukankah akan sangat menguntungkan jika kita bisa melihat secercah cahaya di dunia ini dengan mengorbankan beberapa nyawa? Cui Siter menghisap pipanya dalam-dalam, dan saat dia berdiri, tampak seolah-olah bintang-bintang di belakangnya sedikit meredup, dan bulan yang terang berubah sedikit menjadi merah seolah-olah akan tercemar. Sudah waktunya untuk pergi. Di malam hari, terong tua tidak memainkan permainannya. Biasanya pada saat ini, dia akan bekerja keras di negeri malam, memanen, atau mengasah ilmu pedangnya, atau bermain kartu dengan pemain lain. Namun hari ini berbeda. Dia melirik postingan forum dengan balasan terbanyak. Gelombang iblis akan datang, dan negeri malam akan menghadapi krisis terbesarnya. Postingan itu tentang gelombang iblis. Beberapa hari yang lalu, penyihir istana telah mengirimkan kabar bahwa gelombang iblis akan mencapai negeri malam dalam beberapa hari, ketika bulan darah akan terbit, dan negeri itu akan tenggelam dalam kegelapan abadi, dipenuhi binatang iblis yang akan menghancurkan segalanya. Para pemain juga dimobilisasi. Dengan beberapa gelombang pemain beta yang secara bertahap memasuki negeri malam, jumlah pemain di kota senja kini mencapai lebih dari 2.000. Meskipun mungkin tampak kecil, semuanya terlatih dengan baik dan menguasai penggunaan benda-benda luar biasa, cukup untuk melawan pasukan reguler negeri malam yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipat jumlah mereka. 2.000 pemain juga merupakan batas bagi Luban, karena membawa orang-orang dari dunia ini ke domain asing membutuhkan sejumlah kekuatan untuk dipertahankan. Berdasarkan situasi saat ini, Luban hanya dapat mendukung sejumlah pemain tertentu. Lebih dari itu, para pemain selanjutnya kemungkinan besar tidak akan memiliki wujud manusia melainkan akan terlihat seperti Slime. Tetapi jumlah bukanlah faktor inti dalam menentukan kemenangan atau kekalahan. Tugas Luban adalah membantu membangun jaringan sihir untuk menahan datangnya gelombang iblis, dan selama jaringan sihir dapat dibangun, mereka kemungkinan akan mampu menahan gelombang ini. Dia memegang batu bata kecil di tangannya, yang diam-diam diambilnya dari menara abu-abu saat peletakan fondasinya. Sekarang, meskipun itu hanya batu bata biasa, jika menara abu-abu menjadi pusat jaringan sihir, ia akan segera dipenuhi dengan sifat-sifat legendaris dan menjadi batu bata pertama menara abu-abu. Namun waktu mereka sudah hampir habis. Mengesampingkan pertanyaan apakah mereka bisa naik ke alam semesta untuk membahas masalah jaringan dengan penguasa kuno di atas bulan, gelombang iblis akan segera tiba. Jika mereka tidak bisa menahan gelombang ini, tidak ada gunanya membahas apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dia menggunakan testamen untuk memperkuat tembok dan menciptakan beberapa item luar biasa, baik yang berguna maupun yang tidak, dengan harapan para pemain dapat menahan gelombang iblis. Di dalam menara kelabu, Juster sedang menyelesaikan sentuhan terakhir jaringan sihir. Para binatang iblis hanya membutuhkan satu pemicu untuk diaktifkan, dan tak lama kemudian, lebih dari 2.000 pemain akan menjadi pengguna pertama jaringan sihir, membawa polusi dan memungkinkan jaringan tersebut menjangkau seluruh negeri malam. Dia meletakkan penanya dan menatap perkamen kulit domba di tangannya sambil mendesah. "Apakah kamu pernah masuk ke dalam menara abu-abu?" tanyanya pada Sia yang ada di sampingnya. Gadis penyihir itu menggelengkan kepalanya. Di puncak menara abu-abu terdapat obor roh abadi, tetapi bagian dalamnya sangat rahasia. "Aku tidak memenuhi syarat untuk memasuki menara tinggi tempat gulungan-gulungan kuno itu disimpan. Aku hanya melihatnya dari jauh," jawab Sia. "Sekarang kau sudah melihatnya," canda Juster. Ia melihat sekeliling, selain tangga spiral tinggi yang mengarah ke puncak menara, hanya ada beberapa arai dan material ritual, semuanya siap diaktifkan kapan saja, menunggu hari yang ditakdirkan untuk dinyalakan. Dan hari itu, Juster tahu, sudah sangat dekat. Kembali ke dunia nyata, tikus si terong tua melayang-layang di atas balasan-balasan itu. Meskipun itu hanya permainan, menghadapi kota yang telah ia bangun bata demi bata, dan sejarah yang telah ia saksikan, ia tetap agak tersentuh. "Teruslah berjuang, kamu pasti bisa melewatinya." Meski hanya di dalam game, mereka yang berhasil melewati peristiwa ini benar-benar bisa disebut pahlawan. Jika gelombang iblis tidak dapat dilawan, apakah dunia ini akan hancur? Jangan biarkan itu terjadi. Apakah akan ada siaran langsung resmi? Saya agak takut menonton, beritahu saya hasilnya nanti. Beberapa orang menganggapnya sebagai peristiwa besar dalam permainan, yang lain menantikan pertempurannya. Hanya para pemain yang tahu bahwa mereka tidak menghadapi data virtual, melainkan banjir data sungguhan. Setelah menghabiskan waktu yang lama di negeri malam, bahkan para pemain baru pun mulai menyukainya. Tanah yang telah begitu menderita ini pantas untuk melihat fajar menyingsing setidaknya sekali. Si terong tua memandang obrolan grupnya yang sangat sepi hari ini, semua orang menahan napas. Helm itu selalu memiliki baterai yang cukup, dan Old Eggplant melirik waktu, sudah waktunya. Dengan rasa ritual, ia mengambil helm itu, berbaring di tempat tidurnya, dan memakainya. Di dalam lautan bintang itu, terong tua kembali ke negeri malam. Hal pertama yang dirasakannya adalah kegelapan di sekelilingnya.
Saat itu seharusnya tengah hari dalam permainan, saat matahari sedang terik-teriknya, tetapi Old Eggplant merasa seperti senja. Dia mendongak. Dia melihat matahari berangsur-angsur meredup di tengah awan, seolah-olah tertutup oleh sesuatu. Kemudian, dia langsung melihat ke arah hutan hitam. Di tengah hutan yang luas, di bawah langit yang cerah, bulan perlahan-lahan terbit. Bulan telah kehilangan warna putih dan terangnya yang sebelumnya, berubah menjadi rona merah darah yang dalam, seperti luka yang akan meluap dengan darah segar dalam jumlah besar. Angin kencang mulai bertiup. Seluruh hutan bergoyang tiada henti, angin sepoi-sepoi berubah menjadi badai, begitu kencangnya hingga membuat orang sulit untuk tetap membuka mata. Old Eggplant melihat seorang pemain di sampingnya membalikkan jam pasir dan menaruhnya di atas meja. Itu akan datang. Sebuah suara pelan berbicara, dan semua pemain mengambil senjata mereka. Pada saat yang sama, seluruh negeri malam diselimuti bayangan besar, bulan darah muncul di atas kepala semua orang. Di dekat Sunset Town, di Duke's Mansion, lelaki berperut buncit itu menatap bulan dengan ngeri dan buru-buru menaiki kereta pelarian. Penduduk desa meringkuk di dalam rumah mereka, berpelukan satu sama lain, dengan keputusasaan memenuhi mata mereka. Di dalam istana kerajaan, penguasa negeri malam menatap dalam-dalam, tak kuasa menahan gemetar. Para penyihir istana bergegas ke sana kemari, emosi cemas dan panik mereka menyebar dengan cepat. Seorang penyihir, tengah menyaksikan datangnya malam, memegang sebuah surat di tangannya dengan ekspresi serius. Embusan angin mengguncang pucuk-pucuk pohon hutan hitam, bagaikan sekelompok penari yang menyerukan kedatangan makhluk ilahi, senantiasa bergetar, menakutkan, dan terpelintir. Rasa dingin yang menusuk tulang yang dapat membuat seseorang menggertakkan gigi menjalar ke tulang belakang, menyebabkan getaran tak sadar. Meskipun Terong Tua telah mengalami 2 serangan dari binatang iblis, dia tahu betul bahwa ini berbeda dari sebelumnya. Dia dapat merasakan ketakutan tertentu tumbuh dalam hatinya di bawah cahaya bulan merah tua, yang mengancam akan mengalahkan semangat juangnya. Saat dia rileks, dia akan berlutut dan menyerah pada nasib kematian. Di dalam hutan, suatu entitas tengah bersiap-siap menerobos bumi. Terong Tua menyingkirkan semua gangguannya, menatap tajam ke arah hutan, ia menyadari pohon-pohon tampak tumbuh jauh lebih tinggi. Bukan pohon-pohon itu yang tumbuh lebih tinggi, melainkan binatang iblis yang bersembunyi di dalamnya yang naik ke udara. Tiba-tiba kilat menyambar, dan barulah si Terong Tua menyadari bahwa langit telah tertutup awan badai, tetesan air hujan berjatuhan, menambah kehancuran. Pada saat ini, si Terong Tua akhirnya melihat binatang iblis itu dengan jelas, serangga yang tak terhitung jumlahnya bergerak dengan cara yang paling mengerikan, terbang dan menggeliat, melesat menuju kota matahari terbenam. Dan banjir besar seperti itu muncul hampir serentak di seluruh dunia, seperti jaring raksasa yang secara bertahap menutupi seluruh peradaban. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.